Kamu lagi makan roti, tapi tidak sengaja rotinya jatuh ke lantai. Ambil, belum 5 menit. Hati-hati loh makan jambu biji, nanti bijinya tumbuh di dalam perut. Pernah mendengar pernyataan tadi? Apakah benar seperti itu? Seringkali kita mendengar informasi-informasi yang datang dari berbagai sumber yang belum tentu benar. Hanya dengan mendengar sedikit informasi yang datang, lalu kita mudah sekali untuk percaya. Kira-kira apa sebabnya? Yaitu kurangnya kemampuan dalam berpikir kritis. Salah satu skill abad 21 yang harus dimiliki oleh setiap orang di era industri 4.0 adalah kemampuan berpikir kritis. Berpikir kritis mampu membuat kita melihat gambaran besar dari suatu masalah dan mencari akar masalah untuk dipecahkan. Berpikir kritis juga mampu membuat kita jauh lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi. Lalu, apa itu berpikir kritis? Seorang filsuf bernama John Dewey sering dianggap sebagai bapak pemikiran kritis modern, mendefinisikan pemikiran kritis sebagai pertimbangan yang aktif, persisten atau terus-menerus, dan teliti mengenai sebuah keyakinan atau bentuk pengetahuan yang diterima begitu saja, dipandang dari sudut alasan-alasan yang mendukung dan kesimpulan-kesimpulan lanjutan yang menjadi kecenderungannya. Jordan Peterson, seorang psikolog klinis, dalam bukunya 12 Rules for Life, An Antidote to Chaos, ia mengemukakan 12 aturan hidup miliknya. Salah satu aturan hidup yang dikemukakannya itu, orang-orang perlu berpikir. Jika tidak, mereka akan jatuh ke dalam lubang. Ketika orang berpikir, mereka mensimulasikan dunia dan merencanakan langkah mereka. Ketika mereka menjalankan simulasi dengan benar, mereka bisa mengetahui hal-hal bodoh yang sebaiknya tidak mereka lakukan. Mereka tidak perlu merasakan akibat dari perbuatannya. Itulah tujuan berpikir. Dengan berpikir kritis, kita memfilter informasi yang masuk. Ketika kita bisa melakukannya, maka dengan mudahnya bisa mematahkan informasi yang sumbernya tidak dapat dibenarkan atau dipercaya. Dengan demikian, berpikir kritis membuat kita tidak mudah diadu domba, dipecah belah, dan tidak mudah termakan hoax. Ada beberapa alasan mengapa berpikir kritis itu penting. Pertama, menjadi pemimpin yang baik. Kemampuan berpikir kritis tidak hanya melatih kita menjadi pemikir yang baik, tetapi juga melatih kita untuk menjadi pemimpin yang baik. Hal ini karena orang-orang yang berpikir kritis terbiasa untuk mengobservasi, mengidentifikasi, menganalisis berbagai argumen atau sudut pandang yang berbeda, sehingga mampu mengambil keputusan secara tepat untuk berbicara dan bertindak. 2. Open-minded. Keputusan yang tepat ditentukan oleh banyaknya kita menganalisis dan mengidentifikasi sesuatu. Mempertimbangkan berbagai macam sebab dan konsekuensi tentang hal-hal yang rumit. Karena kita open-minded, melihat dari berbagai argumen atau sudut pandang yang valid, pada akhirnya kita bisa memilih dan bertindak secara tepat. 3. Terhindar dari hoax. Berpikir kritis membuat kita lebih protektif dan selektif dalam menerima informasi dari berbagai sumber. Dengan berpikir kritis, kita lebih awareness terhadap informasi yang tidak valid dan mendorong kita untuk mencari kebenaran informasi tersebut. Selain itu, cara ini menjadikan kita lebih bijak dalam menerima dan membagi informasi ke orang lain. 4. Meningkatkan literasi. Ini penting dalam berpikir kritis. Ketika menerima informasi, tentu orang-orang yang berpikir kritis memiliki jiwa keingintahuan yang tinggi dalam membuktikan kebenaran informasi. Ketika hal itu muncul, maka mereka akan menjadi peselancar informasi yang aktif, membaca, mendengar, dan melihat berbagai argumen atau sudut pandang yang berbeda. Tentu, itu akan meningkatkan literasi dan membentuk perpustakaan-perpustakaan dalam diri kita. Jadi, bagaimana cara untuk berpikir kritis? Nah, cara-cara ini bisa membantu kita untuk memulai berpikir kritis. Kami mencoba untuk merangkum dari berbagai sumber tentang cara berpikir kritis. Pertama, rasa ingin tahu. Untuk menjadi pemikiran kritis, maka seseorang harus terbiasa memperhatikan lingkungan sekitarnya. Tidak hanya memperhatikan apa yang dirasakan seseorang, tetapi juga sumber kebingungan dalam informasi dan keyakinan yang diterimanya. Misalnya, keadaan dunia saat ini banyak disibukkan tentang pandemi COVID-19. Hampir setiap saat, kita selalu mendengar banyak berita tentang COVID-19 ini. Tidak jarang pula, berita yang kita terima adalah berita yang simpang siur dan tidak jelas informasinya dari mana. Biasanya juga, kita menerima berita itu di grup WhatsApp, Facebook, atau media sosial lainnya. Dan tak jarang pula, banyak yang termakan oleh berita yang tidak benar ini. Nah, untuk melatih rasa ingin tahu kita harus mencari tahu apakah berita ini benar, atau menanyakan sumber berita ini bisa dipercaya atau tidak. 2.
kebiasaan dalam mengidentifikasi masalah. Setelah rasa ingin tahu itu terbentuk, maka apa yang diketahui tersebut kita identifikasi kebenarannya. Identifikasi masalah adalah upaya menggali sesuatu atas dasar dorongan internal untuk terlibat di dalamnya. Berpikir kritis dalam mengidentifikasi masalah membutuhkan energi dan inisiatif mental. Apa yang bisa memenuhi energi itu? Yaitu rasa cinta kita dalam mengidentifikasi sesuatu, sehingga bisa membentuk kebiasaan untuk mendorong kita mencari kebenaran dan mencari sumber yang dipercaya. 3. Percaya diri. Berpikir kritis telah melalui berbagai cara untuk membuktikan suatu kebenaran dari informasi yang diterimanya, mengidentifikasi, dan menganalisis berbagai informasi yang diterimanya. Dengan rasa percaya diri, kita bisa menyampaikan berbagai argumen atau sudut pandang kita dengan kebenaran informasi yang valid. 4. Berpikiran terbuka. Sikap dogmatis akan menghalangi berpikir kritis seseorang. Kesediaan untuk berpikir secara kritis membutuhkan pikiran terbuka, dalam artian bahwa kita juga harus bersedia untuk menerima pertanyaan-pertanyaan dan pemikiran-pemikiran orang lain yang juga valid. Pada kasus tertentu, misal, pasti ada beberapa hal yang menjadi kekurangan kita. Dengan kita berpikiran terbuka, kita jadi sadar letak kekurangan dan belajar lagi agar nantinya ketika menyampaikan argumen atau memastikan kebenaran menjadi lebih tepat. 5. Menulis. Jordan Peterson, seorang psikolog klinis, menjelaskan menulis menjadi salah satu cara untuk mengembangkan ide secara tertulis. Mengembangkan pemikiran kritis berarti belajar untuk berpikir jernih dan membentuk penilaian terhadap pengalaman, perasaan, dan kepercayaan tertentu. Menulis dapat digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi kemampuan seseorang untuk mengembangkan argumen dalam bentuk kalimat yang koheren dan saling berkaitan. Misal, dalam pikiran kita terdapat banyak hal yang dipikirkan, ya seperti benang kusut. Nah, menulis ibarat menarik sebuah benang kusut tadi agar menjadi lebih rapi. Kita menulis untuk merapikan apa yang kita pikirkan menjadi sebuah kalimat yang utuh. Saat menulis, seseorang harus mengevaluasi keandalan informasi yang mereka miliki, dari mana asalnya, dan bagaimana itu diperoleh. Apakah itu sesuai dengan minat seseorang, dan adakah alasan untuk berasumsi bahwa itu bisa bias? Kita kembali ke salah satu pernyataan awal tentang aturan belum 5 menit. Kita berasumsi bahwa belum 5 menit adalah aturan di mana makanan yang jatuh masih aman dikonsumsi hingga sebelum atau tepat 5 menit. Ketika kita mampu berpikir kritis, kita akan bertanya, apa benar makanan itu masih aman bahkan sebelum 5 menit? Dari mana sumbernya? Mengapa makanannya masih aman? Apakah tidak ada bakteri-bakteri jahat yang mengkontaminasi makanan itu? Berapa lama bakteri-bakteri jahat bisa meracuni makanan? Jadi sebenarnya, kalau di luar negeri, mitos ini dikenal sebagai 5 second rules. Bahkan ada yang meneliti mitos ini dan mendapatkan Ig Nobel Prize di Harvard University tahun 2004. Ia adalah Gillian Clark, seorang pelajar dari University of Illinois. 5 second rules adalah mitos yang menyatakan bahwa butuh 5 detik untuk bakteri di lantai bisa mengkontaminasi makanan yang jatuh ke lantai. Dan sebelum 5 detik, makanannya masih aman untuk dikonsumsi. Padahal faktanya, sedikit kontak saja di lantai hanya butuh 1 detik bagi bakteri-bakteri di lantai itu bisa menyerbu makanan tadi. Bayangkan, kalau nunggu 5 menit, bakterinya sebanyak apa ya? Jadi, mulai sekarang, yuk kembangkan diri untuk memulai belajar berpikir kritis, mulai dari melatih rasa ingin tahu, kebiasaan mengidentifikasi masalah, percaya diri, berpikiran terbuka, maupun menulis. Segitu saja penjelasan dari kami, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.